ada dana 300 juta rupiah milik masyarakat bunga di rekening ACT. Kalau ternyata programnya karena ada amanah yang sudah masuk kepada kami, ya, kami harus salurkan, tapi beberapa rekening informasinya diblokir. Kami belum cek kepada tim keuangan kami, ya, rekening mana saja yang diblokir pasca pengumuman tadi siang, ya, rekening mana saja dan berapa banyak yang sudah diblokir. Ya, semoga kalaupun nanti beberapa diblokir dan ada yang masih, mungkin ada sebagian donasi kan cash, ya, diantar cash pada kami kadang sudah macam-macam. Kami akan fokus yang bisa kami cairkan saja dulu. Tadi data semakin banyak masuk dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan karena kewajiban pelaporan pasal 23 Undang-Undang 8 2010. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening, atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan. Pertama, melakukan aset tracing terhadap harta kekayaan baik yayasan maupun para tersangka dan pihak yang terafiliasi. 2. Penelusuran 843 rekening dari informasi PPATK terkait 4 rekening tersangka, terkait rekening 4 tersangka A, IK, HH, dan NIA, NIA, Yayasan ACT dan afiliasinya, serta pihak lainnya. Mulai sekarang harus lebih kritis kalau mau menyalurkan bantuan, guys. Soalnya lembaga sebesar ACT aja dicabut izinnya. Izin lembaga filantropi ini dicabut Kemensos karena diduga melakukan pelanggaran peraturan. Salah satunya pakai 13,7% uang sumbangan untuk operasional yayasan. Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi mempertanyakan kejelasan dana sumbangan masyarakat senilai ratusan juta yang ada di rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dana sumbangan tersebut dikumpulkan oleh komunitas Bungo Peduli Palestina untuk pembelian mobil ambulans guna membantu warga Palestina. Saat penggalangan dana tersebut, sejumlah pihak dan masyarakat Kabupaten Bungo antusias ikut berpartisipasi dan memberikan sumbangan hingga terkumpul dana sebesar 305 juta. Jumlah tersebut ternyata belum mencukupi untuk pembelian mobil ambulans beserta aksesorisnya yang dihargai berkisar 462 juta hingga 1,8 miliar, sehingga hasil sumbangan dari masyarakat Bungo melalui PBB. Hasil sumbangan dari masyarakat Bungo melalui BPP tersebut seluruhnya ditransfer ke rekening ACT sambil menunggu keputusan lanjutan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua BPP Hasan Ibrahim melalui akun Facebooknya beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan pengurus BPP akan segera melakukan rapat bersama untuk mewujudkan pembelian ambulans. Dalam tulisannya, Hasan Ibrahim juga menyebutkan akan melakukan kolaborasi dengan daerah lain untuk mencukupi kekurangan dana tersebut. Saat dikonfirmasi, Hasan Ibrahim membenarkan dana tersebut sudah masuk ke rekening ACT. Dikatakannya dana yang ditransfer tersebut bukan berarti menyerahkan dana tersebut untuk dikelola oleh ACT, tetapi hanya sebagai tempat penyimpanan sementara. Terkait kasus ACT yang sedang mencuat saat ini, Hasan Ibrahim terus melakukan koordinasi dengan pihak ACT perwakilan Bungo untuk memastikan agar dana masyarakat Kabupaten Bungo tetap aman. Ia juga menjelaskan meskipun rekening ACT sudah dibekukan, masyarakat Kabupaten Bungo karena tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang melibatkan petinggi ACT saat ini. Sementara itu, salah seorang tokoh Kabupaten Bungo, Afrizal, meminta pihak ACT untuk segera memberikan penjelasan terkait dana yang dikumpulkan tersebut agar sumbangan masyarakat dan usaha yang dilakukan oleh BPP tidak sia-sia. Alasan Muhajidin cabut izin pengumpulan sumbangan ACT, kalau baru buka pintu diingatkan, kalau bawa hasil curian harus dikejar dong. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan alasan mengapa ia selaku Menteri Sosial AD Interim langsung mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial AD Interim Muhajir Effendi pada 5 Juli 2022. Namun menurut Muhajir, pemerintah bukan membubarkan ACT namun mencabut izin pengumpulan dana. Diketahui 4 orang pengurus ACT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. ACT menurut Muhajir juga memotong sumbangan untuk bencana alam padahal seharusnya untuk kejadian bencana alam tidak boleh dipotong sama sekali.
Baru kemudian ditemukan indikasi pidana sehingga ditangani oleh Bareskrim Polri. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Keempat orang tersebut adalah Ahyudin pada saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri, Ketua Pengurus atau Presiden Yayasan ACT periode 2005 sampai 2019 dan Ketua Pembina tahun 2019 sampai 2022. Ibnu Kajar sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini. Haryana bermain sebagai pengawas Yayasan ACT tahun 2019 dan anggota pembina 2020 sampai saat ini. Terakhir Novaryadi Imam Akbari sebagai anggota pembina Yayasan ACT periode 2019 sampai 2021 dan Ketua Pembina periode Januari 2022 saat ini. Keempatnya diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. Wadireksus Bareskrim Polri Kombes Pol Helvi Asgaf menyebut para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat JT610 yang terjadi 2018 silam. ACT menerima dana dari Boeing senilai 138 miliar rupiah, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat sekitar 103 miliar rupiah. Sisanya 34 miliar rupiah digunakan untuk tidak sesuai peruntukannya. Pengurus ACT Ahyudin, Ibnu Kajar, Haryana Hermain, dan Novriandi Imam menggunakan dana sisa dari Boeing untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar rupiah untuk program Bigfoot Bus 2,8 miliar rupiah, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya 8,7 miliar rupiah. Kemudian untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar rupiah, untuk dana talangan CV Cun 3 miliar rupiah, dana talangan PT MBGS 7,8 miliar, sehingga totalnya 34,6 miliar. Selain itu juga, Ahyudin dan rekannya melakukan pemotongan dana donasi dana masyarakat yang dikelola ACT sebesar 20-30-23%. Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar 400 juta rupiah, Ibnu Kajar 150 juta rupiah, Haryana Hermain 50 juta, dan Novaryadi 100 juta rupiah. 4 fakta Koperasi Syariah 212 terima dana dari ACT. Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dan penggelapan dana oleh pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT masih berlanjut. Badan Reserse Kriminal Polri menyebut ada aliran dana ke Koperasi Syariah 212. Seperti apa faktanya? 1. Donasi ahli waris korban kecelakaan Lion Air mengalir ke Koperasi Syariah 212. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Tipideksus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Helvi Asgaf menyebut nama Koperasi Syariah 212 sebagai salah satu penerima aliran dana yang diselewengkan oleh para pengurus ACT. Dana tersebut, kata dia, berasal dari donasi ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610. Hal ini disampaikan Helvi pada konferensi pers Senin 25 Juli 2022 lalu. Pesawat Lion Air JT610 jatuh lepas di Pantai Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018. Produsen pesawat tersebut, Boeing, disebut sempat memberikan dana sebesar 138 miliar rupiah kepada ACT untuk ahli waris korban. Namun sekitar 34, miliar rupiah diantaranya diselewengkan oleh yayasan filantropi tersebut. Dua Koperasi Syariah 2021 disebut terima 10 miliar. Bareskrim Polri menyebut dana ACT dari Boeing yang mengalir ke Koperasi Syariah 212 mencapai 10 miliar. Selain mengalir ke Koperasi Syariah 212, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan truk sekitar 10 miliar rupiah, program Bigfoot Bus sekitar 2,8 miliar, dan pembangunan pesantren sekitar 8,7 miliar. Kemudian sekitar 3 miliar digunakan untuk talangan Civic Cun, serta 7,8 miliar dana talang PT MBGS, sehingga total semuanya 34,5 miliar, kata dia. Respon pihak Koperasi Syariah 212 mendatangi kantor Koperasi Syariah 212 di Ruko Belanova, Country Mall, Sentul, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Juli 2022. Hanya ada 2 perempuan yang mengaku sebagai staf customer service. Mereka tak mau menyebutkan nama. Saat tempuh menyatakan hendak menemui pimpinan atau pengurus Koperasi Syariah 212, salah satu staf mengatakan pimpinan dan pengurus sedang melakukan rapat. 3 profil Koperasi Syariah 212. Koperasi Syariah 212 merupakan koperasi primer nasional yang didirikan oleh sejumlah tokoh.
Koperasi ini merupakan implementasi semangat aksi 212 yang disebut penuh persaudaraan dan kebersamaan, sebagaimana dikutip dari laman koperasisyariah212.co.id. Koperasi ini merupakan implementasi semangat aksi 212 yang disebut penuh persaudaraan dan kesabaran sebagaimana dikutip dari laman koperasisyariah212.co.id. Koperasi Syariah 212 didirikan pada 6 Januari 2017 saat grand launching di ruang Alhambra, Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Koperasi ini disahkan melalui surat keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 003136/BH/M.UMKM.2/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 19 Januari 2017. 4 polisi tahan 4 tersangka pada Jumat 29 Juli 2022. Ditipideksus Barreskrim Polri menahan 4 tersangka kasus penyelewengan penggelapan dana sosial di Yayasan ACT. Keputusan penahanan terhadap 4 tersangka tersebut dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara. Adapun 4 tersangka tersebut yaitu pendiri ACT Ayudit, Presiden ACT Ibnu Kajar, Pembina ACT Haryana Hermain, serta Ketua Pembina ACT Novariadi Imam Akbari.